Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah gunpla yang dulu bikin saya diserang sama warga TikTok. Oh, yes, ini MGSD Freedom yang rilis di awal tahun 2023. Harganya 3.900 yen dan ini jadi yang pertama di lini MGSD. Buat saya, Freedom ini tuh jelek parah bentukannya. Tapi kalau mau ngomongin kualitas, bagus banget. Nah, bingung kan? Ya, ibarat nila setitik rusak susu sebelanga lah. Gimana nih buat kalian yang tangannya gatelan pengen komen? Ketrigger nggak kalau saya bilang MGSD Freedom ini jelek? Udah ya, langsung nih, no babi bu saya bahas. Awal announcement lini MGSD itu jujur saya seneng banget karena yang jadi gunpla pertamanya bukan RX78. Freedom oke banget lah buat jadi yang pertama. Soalnya dari sini kita beneran bisa ngecek kualitas lini ini tuh sebagus apa. Terutama di gimmick backpacknya, karena di dua gunpla sebelumnya, RG sama MG versi 2 tuh kurang lah eksekusinya. Di MGSD, semua masalah per Freedoman tuh real, udah beres, udah tamat. Tapi sayang, bentuknya jelek. Maaf ya, MGSD Freedom tuh aura so iye-nya kuat banget. Kayak dibikin sama modeler gunpla yang baru bisa skill ini itu, terus sok-sokan ngasih banyak detail sebadan badan yang menurut dia bagus. Pokoknya kayak udah ngerasa paling keren lah di posting di sosmed, dan kalau dapat banyak likes ya itu tuh kayak makin besar kepala gitu loh. Jangan kayak gitu ya guys, be humble. Pertama, bagian bahunya. Sebenarnya kalau di bagian atasnya ini tuh udah oke lah ngasih enhanced detail gitu kayak layer-layer. Tapi depannya wah jelek banget anjing, segitiga sama sok-sokan two-tone. Buat kalian yang belum aware sama perdetailan, jadi sebuah garis itu bagusnya kalau sudutnya tumpul alias di atas 90 derajat. Kalau kalian nggak percaya atau nganggap saya so tahu, gampangnya coba aja cek modeler profesional terutama di majalah hobi Japan. Atau sekarang sih ada Restudio ya. Cek mereka ada nggak ngasih detail yang garisnya sudut lancip. Terus ini gimmick paling apa banget yang nggak penting. Aura modeler sok-sokannya tuh kuat banget parah. Thruster ditarik ke bawah terus keluar sesuatu dari bagian warna merah. Kalau di penjelasan boxnya sih cuma armor yang ngangkat ke atas doang ya. Ya fungsinya buat apa nggak tahu. Biar keren aja. Ya nggak keren juga. Kalau jadi thruster tambahan buat ngerem oke lah. Tapi repot banget ya bun. Dan atau jadi exhaust biar nggak overheat harusnya ya thruster dikasih gimmick kayak ginian juga dong. Kedua, wah ini anjing gak ketolong banget jeleknya parah. Ada garis kayak gituan kayak mau ngapain, bikin petir. Masalahnya armor bahu sama front skirt tuh kan yang paling kelihatan sama mata ya. Jadi ya jelas tidak visually pleasing aja. Sebenarnya detail ini bagus kalau garis bawahnya hilang dan bagian two-tone-nya, bentuk partsnya tuh nggak kayak gitu. Nabraklah sama bentuk kanan atas, aduh mana dikasih garis penyambung lagi ke warna abunya. Waduh ini juga detail railgunnya anjing kenapa harus zigzag gitu jadi gigi dinosaurus. Belum lagi layer pinggir-pinggirnya tuh yang wah overkill. Maksudnya kayak bisa biasa aja gak sih? Nggak bikin railgunnya jadi terlihat powerful kok. Di bagian sini jelek kan ada garis sudut lancip, tapi mungkin karena warna biru jadi agak tersamarkan. Sama aduh ini kenapa sih di torsonya tuh armornya nggak full gitu? Nggak tahu dikorup atau diambil sama rayap besi ya? Nih cuma bagian kaki doang yang bentuknya agak oke, detailnya nggak repot dan masih masuk banget lah bentukannya. Mulai dari garis panel line, garis separasi, terus two-tone. Sama inilah mending bagian rear skirt bisa jadi referensi kalau misal mau bikin detail rame tapi masih masuk. Asal jangan bikin bentuk wajik kayak garis di atas itu tuh. Nah gini nih ceritanya. Dulu tuh di TikTok bahasan MGSD Freedom saya kurang lebih mirip kayak tadi. Dan kalau dicerna kontennya, minusnya MGSD Freedom tuh udah cuma kayak gitu doang. Sisanya mah oke lah soalnya kan banyak kebaruan. Wah langsung dikomenin. Ada yang si paling ngerti banget Gundam, ada tukang dagang, ada YouTuber kondang yang entah kenapa somehow dia tuh selalu komen cringe di TikTok saya. Sorry banget ini komennya juga aneh-aneh kayak, bang kalau mau FYP Freedomnya dibanting aja. Hah? Nggak dibanting juga, kontennya udah FYP bro. Terus kalau jelek kasihin aja ke gue. Emang kalau saya punya barang yang jelek harus dikasihin ke kamu gitu. Terus yang kondang tuh komennya, kalau mau bagus rakit PG aja bro, pakai emot green gitu. Wah keren. Aku sih tidak pernah ya rakit PG. Aku tidak tahu PG itu apa. Aku tidak mampu beli PG. Maaf aku YouTuber merintis bang, masih kecil, cuma bisa review HG dan MGSD yang dijelek-jelekin. Yang paling gong, tapi menurut saya ini komennya non cringe dan harmless aja sih. Jadi ada yang bilang kayak, bang selama ini gue melihat konten lu udah nahan-nahan nggak komen, tapi kalau yang ini nggak bisa soalnya Freedom itu adalah Gundam favorit gue. Sherlock sini apa minta berantem gitulah. Ya lucu aja sih kalau misalnya ada orang yang ngomenin sesuatu dan berdasar gitu kayak bahasannya lengkap tapi diminta berantem tuh gimana ya? Kalau boleh komen sih kenapa energinya nggak dipakai buat ngeberantemin orang-orang yang suka ngasih misinformasi? Kalau sekarang sih sudah jelas akan saya sarankan energi kalian ini untuk menyuarakan tuntutan rakyat ya. Ketimbang ribut mulu apalagi cuma masalah hobi doang. Ini menarik nih. Kalau mau ngomongin Freedom, saya tuh nggak ngerti kenapa dia tuh kayak selalu kena apesnya. Waktu di RG, Freedom tuh kan gunpla pertama non-UC yang punya desain dan gimmick relatif lebih kompleks daripada desain-desain sebelumnya, tapi price point-nya sama-sama di 2.500 yen.
Hasilnya apa? Ya backpacknya gitu, merudul sayapnya sama si tembakannya kan gampang patah. Gitulah pokoknya strukturnya tuh. Terus dia non-UC pertama yang dapat treatment MG versi 2, waduh jelek juga strukturnya. Desainnya juga sama, jelek, sorry banget. Terus waktu HGCE sebadan-badannya bagus, tapi kenapa shieldnya nggak dikasih colokan ke lengan itu? Padahal semua Freedom tuh dikasih loh. Kenapa cuma dikasih pegangan shield doang? Itu aneh banget sumpah. Terus kalau boleh komen tambahan, Freedom tuh kan jadi patung Gundam pertama yang ada di luar negeri. Sesuka-sukanya saya sama Freedomnya, tapi kayak aduh kenapa sih GCP itu jelek banget. Terutama kayak bagian warnanya tuh entah kenapa, aduh agak ke Chinese-Chinesean ya. Kayak lihat tuh di bagian pahanya tuh kenapa harus ada warna tembaga ngeblok gitu. Aduh. Sekarang ini di MGSD Freedom tuh sebenarnya bagus. Itu jadi lini pertama yang semoga kedepannya bakal kualitasnya sama atau akan lebih meningkat. Tapi kan nggak bohong ya, armor tadi itu yang merepresentasikan bentuk si Freedomnya ke mata kita. Ya kalau misalnya jelek mah ya udah jelek aja. Terus setelah saya diserang sama komentar-komentar TikTok kayak, enggak bang, gue ngeliat MGSD Freedom keren-keren aja. Ya buat lo aja sih itu. Ini saya punya perbandingan, kalau ngedesain dan detail tuh nggak harus overkill yang rame banget gitu, cucuk-cucuk, tajam-tajam gitu. Nggak harus. Jadi ada salah satu modeler yang ikutan Orazaku pakai MGSD Freedom. Buat kalian yang belum tahu Orazaku itu apa, Orazaku itu levelnya jauh di atas GBWC. Kompetisi gunpla paling prestis di Jepang. Ya sebenarnya di seluruh dunia sih, cuma kan diadakannya di Jepang ya. Udah pernah saya bahas di video ini, tonton aja biar bahasan kalian tuh nggak mentok di situ-situ doang. Ini saya nyomot gambar before afternya aja. Coba kalian bandingin sendiri MGSD Freedom sama yang udah dimodif ini lebih bagus mana. Dan coba perhatiin bagian yang dirombak total tuh apa? Bahu, front skirt sama railgun gigi dinosaurus. Nah kalau bentuk detail MGSD Freedom kayak gini, itu udah pasti saya nobatkan sebagai top 5 gunpla terbaik tahun 2023, seimbang sepantar dengan RG Epion. Numero uno tuh terbaik dua-duanya di tahun itu, yang beneran must buy banget. Foto lain bisa kalian lihat sendiri ke akunnya ya. Linknya saya taruh di deskripsi video. Jangan lupa likes kalian tuh selalu wajib banget harus dikasih ke original content creator, bukan reposter. Nah sampai sini menurut kalian aja, kalau saya ngomong kira-kira ngawur atau berdasar? Kalau saya ngawur sih harusnya ya nggak akan ada mas-mas di luar sana yang ngebenerin detail-detail jelek tadi. Ini poin plus yang saya perhatiin dari MGSD Freedom. Dia tuh kan punya beberapa bentuk artikulasi baru dan enhance bentuk artikulasi dari gunpla-gunpla sebelumnya. Kayak bisa bungkuk mampus yang poin artikulasi di waist-nya tuh sampai ngangkat ke atas. Bisa bengkok kanan kiri, terus biar lebih bungkuk si torsonya tuh bisa dipanjangin ke atas, diturunin ke bawah, mampus mentok gitu. Pokoknya solid aja, nggak letoy. Disclaimer dulu ya, ini MGSD Freedom-nya saya mainin loh, bukan dipajang doang. Jadi dimainin tuh as in digerak-gerakin terus ya. Udah 2 tahun saya mainin masih bagus-bagus aja. Terus MGSD itu kan lucunya ada detail kokpit yang sebenarnya nggak dikasih pilot dalam bentuk real type atau dalam bentuk SD ya, cuma lucu aja lah bisa ada bentuk kokpit kayak gini. Kalau sekarang standar MGSD udah kelihatan kan, buat detail dia tuh pakai part gloss injection sama clear parts yang ada detail tekstur kayak gini-gini. Next, buat detailnya udah bagus banget, jadi beneran sebadan-badan sampai ke dalam-dalam armor yang notabene nggak kelihatan lah, kayak bolongan-bolongan ini nih. Hampir nggak ada part yang polosan, even sampai ke bagian waist daleman ini yang buat colokan selangkangan itu ada detailnya keren parah. Ya bagus lah, Bandai sudah back to nature yang emang beneran dia ngasih detail-detail apa biar kelihatan lebih robot dan mekanikal. Kayak detail baut ini yang jadi dibalikin lagi. Terus ada problem Freedom seumur hidup yang sekarang sudah selesai nih, udah beres, tamat nih. Jadi beam sabernya Freedom tuh kan cuma diceklekan tipis doang ya, harusnya gampang banget copot lah. Tapi sekarang sudah ada mekanisme kunciannya, jadi tidak usah takut lagi kalau beam sabernya bakal hilang, jatuh, atau letoy kayak gimana, nggak usah. Udah beneran solid, bener mantap. Railgunnya juga oke lah, punya gimmick gear gitu di dalamannya jadi bisa gerak barengan. Suka nggak suka sih sama bentuk railgunnya, soalnya kan kalau lagi mode standby itu jadi agak ke belakang ya. Sama kalau saya sih lebih keren sih gagang railgunnya tuh ada di dalam bukan di bawah kayak gini, jadi lebih kelihatan kayak mainan aja. No big deal itu mah, just my 2 cents. Next ada upgrade point artikulasi yang paling saya suka di bagian bawah waist yang bisa di slide. Nggak jarang artikulasi kayak gini tuh loose banget di gunpla lain, jadi kalau misalnya mau berdiri itu tuh bisa badannya tiba-tiba dangak ke depan atau ke belakang. Again di MGSD Freedom ini pakai sistem kuncian yang kalau misalnya mau di slide ke bawah itu bagian front skirtnya harus ditarik ke depan dulu, jadi jauh lebih solid lah mau posisi kakinya lagi slide ke bawah atau lagi mentok di bagian selangkangan. Next, bagian artikulasi kaki punya gimmick yang lucu. Biasanya slide armor paha tuh kan otomatis ya kalau lagi digerakin, tapi di MGSD Freedom ini tuh enggak. Dia bentukan slide armornya tuh tinggal narik part paha ke atas aja. Bagus sih, ngakalin interlock system yang ada di dalam framenya MGSD ini kan kecil ya, kalau MG sih ya wajar-wajar aja gede. Ngomongin detail juga
yang tadi saya bilang, kaki itu bagian paling mending. Di dalamnya ada dikasih piston, bawah kakinya juga ada detailnya. Cuma yang paling awik waktu ya ini di bagian pahanya polos banget kan. Beneran satu-satunya bagian yang nggak dikasih detail apapun. Ya gara-gara ketutupan sama front skirt yang jelek ini. Aduh. Ya move on lah, masih ada hal keren yang bisa dibahas. Terutama di bagian kepalanya, ini sumpah MGSD itu paling ganteng deh kayaknya. Pertama saya rakit itu kan jujur agak kecewa sama bentukan armornya tadi, tapi terobati sama kepalanya ini. Seumur menggundam ini tuh yang paling keren bisa ngasih detail dalaman mata. Jadi kan trademarknya SD Gundam tuh ada mata pupil sama ada mata real type. Nah ini tuh mata real type-nya jauh lebih di enhance lagi, lebih mekanikal, jadi ya lebih robot lah gitu. Terus ciri khas MGSD ke depan pasti di bagian Vivin tuh dikasih inner frame. Dan ini kalau nggak ada detail tulisan X1OA Freedom DHC itunya marah sih jujur. MGSD Freedom tuh punya full inner frame, tapi sorry ya nggak saya liatin, males bongkar armornya, hehe. Tapi kalau mau ngomongin inner frame, bagus kok bentukannya proper. Kalau kalian tahu Medarot, rasa-rasanya sih vibes-nya tuh mirip Medarot lah. Dia robot kecil yang punya dalaman inner frame. Atau buat kalian yang generasi baru, LBX lah, Little Battle Experience dan Bolsenki. Cobain aja sendiri, sangat amat satisfying masangin armor ke inner frame MGSD itu. Next, ini back to nature yang paling saya suka. Jadi tangan MG zaman dulu tuh kan bisa gerak sendiri-sendiri ya. Saya sih lebih suka kayak gitu ketimbang pakai option parts. Jadi kelihatannya ya itu again kayak lebih robot. Cuma di MGSD ini tuh lucunya adalah dari 4 jari selain jempol dia tuh cuma punya 3 ball joint, jadi ada 2 jari yang nyatu jadi satu gitu. Itu lucu sih buat saya. Sekaligus menyebalkan juga, kayak kenapa sih nggak dibikin ball jointnya satu-satu. Tapi ya saya ngerti sih mungkin karena ukuran tangannya ntar bakal lebih lebar. Dan dengan ukuran segitu kalau mau dipaksa 4 ball joint itu pasti ukurannya bakal kecil banget dan mungkin akan lebih ringkih alias gampang patah. Selain gimmick bahu yang sok-sokan ini, overall detail di bagian tangan oke juga lah. Ya bagian atas ini agak nganu sih sebenarnya. Bahasan paling penting di bagian tangan tuh adalah yes again sistem kunci-kuncian. Jadi banyak banget sistem kunci-kuncian di MGSD Freedom ini tuh. Bagusnya adalah sistemnya sekarang tidak annoying, alias ya kalau misalnya mau dicopot relatif lebih gampang, dan kalau misalnya lagi dipasang itu tuh beneran bikin gunpla jadi lebih solid, nggak gampang copot. Awalnya sih saya pikir kayak nggak akan ngaruh-ngaruh banget. Nggak, ternyata sengaruh itu. Jadi kalau mau ngegerakin artikulasi bahu, tangannya tetap steady. Biasanya kan suka kecabut-cabut ya. Nggak, ini udah solid diam di tempat. Dan ini ada sedikit enhance di bagian armor bahu yang bisa naik ke atas. Jadi si tangan Freedomnya tuh bisa gerak bebas ke depan belakang tanpa harus menggerakkan bahunya. Next, bahas backpack yang udah ikonik banget di Freedom. Yang di beberapa gunpla sebelumnya tadi saya bilang kayak RG sama MG versi 2 itu relatif lebih problematik. Yang isunya udah dibenerin semua. Kalau ngomongin bentuk backpack, ini tuh ngambil dari versi GCP Gundam China Project. Yang siripnya udah dimasukin ke dalam. Jadi siluet sayapnya tuh kayak cuma segaris gitu doang, les bentukan sayap lah. Dan di bagian senjata itu udah ada garis ke dalam yang kalau misalnya sayapnya dimasukin itu tuh nggak ngalangin sama sekali. Yang paling lucu adalah karena ini bahannya KPS, jadi kan agak lebih elastis gitu ya. Ini sayap Freedom paling nyoy, bahkan sampai kayak bisa dibengkokin gitu selama saya merakit Freedom. Di backpack ini juga sama, ada bagian kunci-kunciannya buat nge-extend si sayapnya yang tadinya ke dalam jadi lebih lebar keluar. Nah ini buah kesoktahuan saya karena saya rakitnya nggak pakai manual, jadi nggak tahu kan ada sistem kunci-kuncian kayak gini. Ya hasilnya adalah rusak, yang mana di bagian kanannya jadi malfunction. Harusnya kalau ditarik tuh bagian itemnya ikut ke extend juga, tapi ya gitu dah, patah. Ya sebenarnya tinggal dibenerin sih gampang, cuma malas juga, maaf. Awalnya sama kok, saya mikir kayak ngapain di extend kayak gini, kayaknya nggak ngaruh apa-apa. Ngaruh bro, ternyata. MGSD ini tuh pinter di ngakalin ukuran. Kayak gimana caranya di proporsi SD bisa punya siluet pose yang sama dengan master grade. Bagusnya MGSD Freedom ini kalau misalnya mau ngelebarin sayapnya itu beneran udah nggak harus hati-hati. Kalian mau reckless juga kayaknya les akan patah deh. Udah beneran solid, mantep. Nah ini yang saya nggak suka dari sayap versi GCP itu bagian siripnya harus dimekarin satu-satu gitu kan, capek ya lumayan 4 biji. Dan gak ada kuncian yang bikin sirip satu sama lain tuh lebih pas, akurat gitu, simetris. Yang lebih krusialnya sih kalau lagi nge-tag video atau foto kayak gini ya, coba kalau si siripnya kesenggol satu, wah udah itu jadi jelek Freedomnya. Nah ini contoh yang tadi saya bilang, bagian itemnya udah saya tarik extend biar sayapnya lebih lebar. Yang tadinya siluet sayapnya tuh agak shrinket masuk ke dalam, setelah ditarik jadi lebih shoo gitu. Aduh gimana yang ngejelasinnya, gitu loh, kayak lebih lebar, lebih bervolume. Ditambah bagian persirip yang ada warna itemnya tuh bisa di extend juga, jadilah lebih lebar lagi. Yang tadi saya bilang siluetnya tuh bisa hampir sama kayak MG. Enggak hampir sama sih, emang sama aja. Bagus, keren. Atau kalau kalian nonton Gundam Seed, sayap Freedom tuh kan bentuknya beda-beda ya. Ada yang lebih kotak, ada yang lebih tajam kayak gitu. Nah ini tuh bisa bikin sayap Freedom lebih cucuk-cucuk, lebih itu anime akurat. Aduh ilustrasi akurat gimana ya jelasinnya, gitulah. Kalian tahu harusnya kalau nonton Gundam Seed. Nah ini yang paling melegakan, balena alias weapon yang ada di sayap Freedom ini udah bisa dimainin secara bebas tanpa takut patah lagi. Cuma
Cuma karena MGSD tuh palanya gede, ini agak lebih kompleks, si balenanya tuh harus ada di bawah antena. Jadi tiap pergerakan sayap tuh real ngaruh ke posisi balena yang proper. Udah, kalau mau ngeposisiin kayak gini, mending lihat manual aja, nggak usah jadi si paling tahu freedom banget. Kelihatan kan posisi balena sebelah sini agak mepet sama pipi, sedangkan yang sebelahnya enggak. Itu bukan karena saya enggak ngebengkokin lebih dalam, tapi itu tuh akumulasi, yoi, sok-sokan banget, akumulasi dari si posisi-posisi sayapnya tadi, real, nggak bohong. Wah, ini sumpah pose freedom paling ganteng. Dulu sih saya nyebutnya ini tembakan pelangi ya, tapi setelah dicari tahu, oh namanya full burst mode. Ya, keren-keren. Sumpah ini bentukan full burstnya tuh bagus banget. Kalau kalian suka main SD, tau lah ya, pose SD tuh ya mentok segitu doang. Jadi MGSD ini tuh beneran ngebuka sesuatu yang baru, dan untungnya sukses. Nih, kelihatan kan balenanya sekarang udah nggak nempel pipi karena posisi sayapnya udah dibenerin sedemikian rupa lah, real. Dan kenapa siluet full burstnya bisa sebagus ini? Pertama, karena tadi tuh extension di bagian backpacknya yang awalnya saya bilang nggak ngaruh, ternyata ngaruh banget. Terus sirip biru hitamnya juga yang bisa ditarik bikin volumenya lebih gede. Paling penting, balena dan railgunnya tuh punya artikulasi sendiri-sendiri. Jadi posisinya bisa lebih miring alias nggak lurus doang kaku. Tidak akan berhenti saya ungkit, pose sebagus ini bertarung dengan bentukan armor yang jelek. Aduh. Next, kalau mau ngomongin bentuk, rifle sama shieldnya boleh lah, masih oke dengan enhance bentuk-bentuk ini, nggak terlalu norak kelihatannya. Tapi ya kalau boleh komen lagi, saya sih sangat amat bersyukur ya MGSD rilisan kedepannya kayak Barbatos, Wing Zero, sama Aerial, itu tuh bentukannya udah biasa aja, nggak zigzag, cocok kayak gini. Apalagi coba lihat deh di bentukan shieldnya ini. Yang bagian hitamnya tuh kayak berlian, banyak banget sudut-sudutnya. Kalau dimiringin, ya gitu, kelap-kelip. Ini gimmick paling simple yang saya suka, jadi setiap di shield kalau ada pegangan tuh sumpah itu berasanya ganteng banget, parah. Ya terlepas dari bentukannya yang lebay, terobati juga nih sama bentuk dalaman shieldnya yang agak keren, soalnya ini lebih mirip ke versi 2 dan lebih mirip ke desain Freedom yang awal-awal. Next, beberapa pose dari MGSD Freedom, dan kalau kalian pengguna Seeders Mania sejati pasti tahu lah ya pose-pose ini. Dulu kan balena Freedom tuh nggak bisa dimiringin ya kalau lagi mode high mat kayak sekarang. Pertama kali bisa tuh di MG Freedom versi 1. Jadi ilustrasi ini tuh nggak bohong, nolong banget kalau misalnya mau posein Freedom yang Freedom banget. Next, siluet asli Gundam China Project yang sayapnya jadi cuma segaris kuncup kayak gitu. Again, kalau mau ngomongin suka nggak suka, jujur nggak suka. Tapi mungkin secara kerealistisan, ke aerodinamisan, ke persayapan pesawat terbangan, ya mungkin itu the best desainnya buat robot yang bisa terbang. Mungkin loh ya, ini kan so taunya aja, namanya juga sci-fi. Ini reaksi saya ya, dulu waktu bocil ngelihat Freedom sama Justice ngegabungin pedangnya kayak, buat apa bang? Ya Gundam Seed kan emang aduh keren-kerenan pose ya, tapi ini tuh yang paling gak keren, sorry banget. Terus pas di Seed Destiny ada Freedom pose kayak gini, kayak nah kenapa nggak dari dulu ditebas kayak gitu aja? So tau aja saya sih kan lebih mantep ya damage-nya kalau 2 pedang ketimbang 1 pedang yang dijadiin 1, ujung-ujungnya cuma 1 pedang yang dipakai. Kalau ngomongin siluet pose lagi ya, sumpah ini mantep banget. Berasa nonton openingnya Gundam Seed, Believe sama Realize, tau lah ya. Terakhir, ini pose paling ideal buat ngeliatin maksimum artikulasinya MGSD Freedom. Tahu kan waktu Freedom lagi nendang gaya di Seed Destiny? Pertama, kaki yang bisa naik banget ke atas karena kuncian front skirtnya udah dibuka, jadi nggak ngalangin lagi karena udah bisa mentok ke atas. Terus bagian selangkangannya juga nge-slide ke bawah, jadi kakinya makin naik ke atas. Terus bagian railgun yang punya artikulasi sendiri, dia kan bisa bengkok-bengkok, nggak ngalangin kakinya. Nah, ini bagian badannya juga bisa bungkuk mampus dari 3 titik artikulasi yang ada di torso. Belum lagi artikulasi bagian waist yang bisa naik ke atas, jadi kan ini bungkuk mampus ya. Terus tangannya ke belakang, tapi armor bahunya tetap steady karena si bagian armor bahunya ada yang bisa digerakin ke belakang. Sama bagian kepala yang bisa nunduk banget ke bawah karena punya 2 poin artikulasi. Mungkin bisa dibilang ini pose nendang gaya paling anime akurat segunplak raya. Next, colokan backpack MGSD Freedom ini tuh lumayan lucu. Jadi di bagian thruster backpacknya tinggal ditarik ke bawah itu ada keluar colokannya. Biasanya colokan stand-base di backpack tuh beda part lagi, tapi ini udah nggak usah repot-repot, jadi udah nggak usah takut part colokan stand-base-nya bakal hilang lagi. Never forgive, never forget, jelek banget ini sumpah detail armornya. Padahal udah ganteng dipajang pakai stand-base. Side by side comparison antara MGSD Freedom sama MGSD Barbatos. Sepenglihatan saya dari 4 MGSD yang udah rilis, itu tuh proporsi ke SD-annya beda-beda. Di antara 2 ini, kelihatan lah yang lebih deform tuh Barbatos ketimbang Freedom yang masih agak jenjang tinggi. Saya sedikit memaklumi sih perbedaan deform tiap karakter yang tadi saya bahas. Mungkin itu tuh ngakalin biar overall looks-nya sesuai dengan konsep karakter yang ada. Tapi kalau bisa dibikin customan kayak Freedom Orazaku tadi, harusnya sih kenapa enggak ya?
Jadi, apakah MGSD Freedom ini saya rekomendasikan buat kalian? Dari saya sih no. Dengan price point 3.900 yen dan rate di sini yang mahal banget. Dulu sih awal 2023-2024 tuh harganya 700 ribuan. Wah, enggak banget lah. Ini aja saya bela-belain beli karena rate-nya kali 140. Pengen nyobain tuh MGSD yang hot banget. No dari saya, sesimpel karena tadi bentukan armornya yang jelek banget sampah. Kecuali kalian mau modif sendiri itu beda cerita ya. Dan mending nyobain gunpla lain yang masih banyak kok lebih bagus daripada MGSD Freedom ini. Kecuali lagi kalau kalian pengen namatin lini MGSD, Freedom mania sejati, punya banyak rupiah dan berprinsip hobi mah nggak ngaruh ke budget, yang penting kita beli kita seneng dan merasa cocok dengan desainnya, ya udah sih beli aja. Tapi serius, kalau mau ngomongin kualitasnya bagus atau enggak, bagus banget parah. Untung nurun ke MGSD yang rilis selanjutnya. Kalau kalian emang baru pertama mau nyobain kualitas MGSD, beli apa aja lah terserah asal jangan Freedom. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.